Guys, kamu percaya nggak kalau situasi politik, kejadian politik yang terjadi di suatu negara itu bisa mempengaruhi pergerakan saham tertentu. Dan ini tidak terkecuali buat wilayah Indonesia ya. Kenapa? Karena ada berbagai situasi atau peristiwa politik yang bisa mempengaruhi salah satu jenis saham dari 16 jenis saham yang ada, yaitu kategori jenis saham politis. So, kalau lu penasaran, jangan di-skip video ini, langsung kita bahas serial 16 jenis saham politis. So, let's check this out. Oke. Jadi teman-teman, gue udah sering kali dan berulang kali ngobrol bahwa kita nggak bisa pukul rata sebuah emiten di Amerika, di Eropa, di Indonesia itu sama. Enggak, beda. Itulah kenapa kita membuat klasifikasi saham berdasarkan jenisnya. Ada berapa jenis? Ada 16 jenis saham. Nah, teman-teman pasti pernah dengar deh, kalau Benix itu pernah membahas tentang jenis saham politis dan bagaimana strategi kita bisa cuan ataupun mengambil strategi yang lebih hati-hati di kondisi tertentu. Dan suka nggak suka, percaya nggak percaya, apapun yang terjadi di luar sana, karena investasi dunia nyata ya, ketika situasi politik itu menguntungkan bagi salah satu perusahaan tertentu atau sektor tertentu atau industri tertentu, ya biasanya sih bisa juga menguntungkan buat perusahaan itu sendiri. Nah, contoh paling gampang begini. Teman-teman tahu kan salah satu menteri yang paling fenomenal di Republik ini, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, ternyata per hari ini itu sudah resmi tidak menjadi cawapres bagi presiden manapun. Karena pasangannya udah jelas, ada 3, presiden ada 3, cawapres ada 3, dan ternyata tidak ada nama Erick Thohir gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya seperti yang udah teman-teman saksikan, sejarah membuktikan kejadian dunia nyata bisa mempengaruhi dunia saham juga. Berdasarkan berita di CNN dan faktanya di lapangan, saham Maka Group, yaitu salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan Erick Thohir, itu ternyata turun. Jadi sempat turun ya, meskipun sebentar, begitu jelas, begitu menjadi fakta bahwa Erick Thohir batal menjadi cawapres. Sahamnya turun. Padahal belum tentu ya, dia menjadi cawapres, perusahaannya kinerjanya jelek. Kan nggak ada hubungannya juga sebenarnya. Tapi itulah realitanya dunia investasi itu, untuk beberapa jenis saham tertentu, itu bisa diakibatkan atau bisa terdampak karena terjadi situasi politik yang dinamis itu. Oke, itu contoh yang turun nih. Now, sekarang ada juga nih jenis saham yang sempat naik. Ini masuk media massa juga. Lu teman-teman pasti udah tahu lah. Ketika Erick Thohir nggak jadi cawapres, saham tertentu turun. Ketika orang lain yang jadi cawapres, saham tertentu naik. Walaupun cuma sebentar, namanya juga momentum ya. Yaitu apa? Teman-teman bisa lihat di majalah ini. Di situ dikatakan, Gibran jadi cawapres, saham emiten afiliasi Kaisang Pangarep PMMP melonjak. Beritanya fresh from the oven, guys. 23 Oktober 2023. Jadi ini sekali lagi membuktikan bahwa apa? Ada situasi berita politik tertentu ketika dia menjadi realita, menjadi fakta, itu bisa mempengaruhi pergerakan sebuah perusahaan ya. Tapi ingat, ini semua bukan berhubungan dengan yang namanya fundamental investing. Dalam aliran ilmu Mackie investing itu gue selalu bilang ya, itu ada 5 unsur Mackie investing. Ini masuk kategori apa ya Om Ben? Iya, dari 16 jenis saham dia masuk ke kategori saham politis, itu satu. Dari Mackie investing, dia memenuhi unsur yang namanya momentum. Artinya apa? Artinya gini, buat teman-teman memang yang berinvestasi berdasarkan aliran Mackie investing, suka tidak suka memang harus mempelajari situasi politik di Indonesia ketika kamu masuk ke saham jenis politis. Kamu bisa dapat keuntungan dari sana. Meskipun kemudian sekarang kita bisa lihat sendiri setelah naik tinggi lebih dari 30% ya PMMP, ya kemudian dia akan turun lagi gitu loh. Jadi volatilitasnya tuh ya bergantung dengan update situasi, berita, kabar yang ada di media massa. Dan situasi politik juga. Nah, bagus nggak sih Pak kalau kita hanya mengandalkan momentum? Bagus nggak sih Pak kalau kita investasi hanya berdasarkan situasi politik? Kalau menurut saya, tetap ketika kita investasi dalam jangka waktu tertentu dan kamu udah tahu, oh gue mau investasi 3 tahun, oh gue mau investasi 10 tahun. Tetap yang paling ideal apa? Dalam aliran Mackie investing, ada unsur edge, ada unsur kualitatif, ada unsur kuantitatif, ada unsur investigatif. Idealnya 5 unsur itu terpenuhi. So, gue akan sangat-sangat khawatir misalkan, apalagi teman-teman yang investasi untuk jangka panjang ya, 5 tahun atau 10 tahun atau lebih. Kalau hanya mengandalkan unsur momentum itu,
Menurut gue itu tidak bijak. Kenapa? Karena momentum itu sifatnya temporary, tidak permanen. Mungkin masih inget ya di ingatannya teman-teman ketika dulu kita investasi di saham yang berhubungan dengan cold chain logistik, harga sahamnya naik 1000% lebih, to the moon gitu kan. Tapi kan gak lama, sampai kemudian harga kontainer terkoreksi, harga sahamnya juga terkoreksi. Jadi momentumnya ada, datang dan pergi, dan bukan artinya momentum itu bisa permanen, panjang terus, untung terus, cuan terus, tidak. Kembali ke dunia nyatanya seperti apa. Maksudnya apa? Jadi buat teman-teman yang investasi, khususnya di saham jenis politik, ya udah pasti harus tahu kondisi politik itu sendiri. Dan yang kedua, tetap harus dicek apa? Bisnisnya. So, ketika kemudian teman-teman bertanya, Pak saya mau nabung nih long term di saham jenis politis tertentu. Berapa tahun? 20 tahun. Nah lu harus pikir gitu. Apa 20 tahun lagi nih orang masih jadi menteri? Menteri itu kan salah satu yang volatil. Bisa diganti setahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Jadi tidak bisa ada kestabilan dalam sustainability sebuah emiten itu bergantung dalam satu posisi itu, enggak. Jadi apa dong? Jadi kita harus lihat bisnisnya sustain enggak. Siapapun presidennya, saham kapal induk naik terus. Siapapun menterinya, saham kapal induk naik terus. And that's the reality gitu. Karena dia jenis saham kapal induk. Tapi kalau jenis saham politis, ya lu harus terus keep in touch, lu harus terus keep updated tentang situasi politiknya. Kalau gue pribadi sih, masuk saham politik, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah-sah aja. Tapi harus dicek fundamentalnya bagus atau tidak. Jangan pernah kamu masuk ke sebuah emiten yang beresiko tinggi, karena volatilitasnya ditentukan bukan karena kinerja perusahaannya, tetapi karena situasi politiknya menguntungkan. Jangan pernah lakukan itu. Harus selalu dicek fundamentalnya bagus atau tidak. Jadi sebagai contoh PMMP ya. Jadi perusahaan ini diduga terafiliasi dengan anak salah satu presiden di Indonesia. Masih menjabat sekarang, namanya Kaesang nih. Nah Kaesang itu punya perusahaan namanya PT Harapan Bangsa Kita. Kadang-kadang orang bilang GK hebat ya. Now, kalau lu lihat di dalam struktur perusahaan PMMP itu ternyata 8% dimiliki oleh PT Harapan Bangsa Kita. Jadi secara tidak langsung ini terafiliasi dengan Kaesang. So, ini kemudian bisa nggak kita kategorikan sebagai jenis saham politis? Ya menurut gue bisa-bisa aja dan sah-sah aja. Dan ini indikasi nggak perusahaannya baik atau bagus, sekali lagi kita nggak bisa bergantung dengan itu. Memang dia memenuhi salah satu unsur dalam aliran Mackie Investing. Ingat, masih ada unsur lain di sana yang kita harus cek kalau kamu mau investasi dalam jangka waktu panjang. Apa? Ya bisnisnya seperti apa? Profitabilitasnya seperti apa? Making money atau losing money? Lalu kompetitornya seperti apa? Jadi itu salah satu hal yang teman-teman harus analisa. Kalau memang mau investasi dalam jangka waktu panjang. Ingat ya, apapun bisnisnya. Teman-teman sebagai investor harus berpikir sebagai seolah-olah usaha itu punya lu sendiri. Teman-teman mau investasi di bidang apa? Kemarin ada yang nawarin perikanan. Apa? Investasi di kapal-kapal yang ambil ikan. Investasi di kapal-kapal yang ambil ikan. Jadi kalau kalian ke Muara Angke, itu banyak tuh orang pelelangan ikan di sana, banyak orang investor di kapal. Sebagai investor di kapal ikan, lu harus tahu bisnisnya siapa. Resikonya seperti apa. Kenapa? Kita harus tahu dong, oh ternyata ada badai, oh ternyata harga solar naik, oh ternyata ada kapal tenggelam, oh ternyata manage nelayan itu juga nggak mudah. Sekali mereka berlayar, bukan besok mereka pulang. Bisa sebulan lagi, bisa 3 bulan lagi. Bisa bawa barang, bisa zong, tergantung hasil panennya. Kenapa? Karena bisa jadi dia jualnya di tengah laut. Sampai ke sini laporan sama kita, Pak, nggak ada hasil mancingan Pak, kosong. Tapi solar udah kebuang. Bawa Indomie 3 kardus habis, telur habis, dimasak di jalan. Hasilnya nggak ada. Dan lu nggak pernah tahu, dia beneran rugi apa nggak, dia beneran nggak dapat ikan apa nggak. Karena bisa jadi jual di tengah laut. Kalau di dunia minyak bilangnya kencing di jalan. Nah lu tau lah maksud gua. Nah kembali ke strategi investasi di saham jenis politis. Menurut gua itu salah satu strategi yang bagus, tapi ingat tetap harus dicek Mackie investingnya masuk atau tidak semua unsurnya. Dan harus pastikan ya teman-teman sekali lagi ya, ngerti dengan bisnis yang kalian investasikan. Please remember ya, behind every stock there is a company. So you should find out what it's doing. Itu filosofi saham Peter Lynch dan itu harus kita terapkan di semua jenis apapun yang kalau kamu mau taruh duit kamu sebagai investor yang bijaksana. Jadi jangan sembarangan buat taruh duit, jangan sembarangan juga dalam mengambil keputusan untuk jual beli. Sekali lagi video ini tidak merekomendasikan buat jual atau beli saham tertentu, tetapi kita mau kasih tahu kamu bahwa realitanya di dunia ini, di dunia nyata ini, situasi yang berkembang di masyarakat, situasi yang berkembang dalam hubungan tata negaraan, dalam hubungan politik bisa mempengaruhi pergerakan saham suatu perusahaan. Dan itu bukan soal baik atau buruk,
Tetap investasi, lihat bisnis nyatanya bagus atau tidak. Nah ini gue sekarang mau kasih masukan ya buat teman-teman. Karena gue kebetulan punya kenalan ya, memang spesialis dari 16 jenis saham. Dia spesialis masuk ke saham politis. Ada memang kenalan gue juga yang spesialis cuma mau masuk ke saham kapal induk. Karena nggak mau pusing. Dia usia udah di atas 70 tahun, duitnya ratusan miliar, bingung taruh mana. Taruh kapal induk, selesai. Ada yang spesialis taruh ke saham siluman. Ada yang spesialis mau taruh ke saham growth. Sah saja, sah saja. Yang penting kamu tahu apa yang kamu lakukan. Nah, kenalan gue yang spesialis jenis saham politis ini, menurut gue memang expert di bidangnya. Karena dia punya kelebihan. Kelebihan dia apa? Dia kenalannya banyak. Pejabat-pejabat, mau dari partai, mau dari pemerintahan. Sering banget tuh nongkrong di hotel-hotel bintang 5 ke atas, nongkrong di Senayan gitu. Jadi dia punya koneksi bagus. Dia bisa jadi orang yang pertama tahu. Kalau seandainya, besok bakal keluar regulasi baru atau peraturan baru yang mungkin bahkan menyusahkan para pengusaha yang bergerak di bidang asap. Dia bisa tahu lebih awal. Jadi bisa tahu, berarti mungkin emiten ini akan dirugikan ya. Ada peraturan baru yang kemungkinan bisa menguntungkan sektor kesehatan. Karena ternyata dana untuk BPJS ditingkatkan. Jadi makin banyak rumah-rumah sakit yang bisa dirembes tuh iurannya dan bisa diperbanyak pun dana buat dirembesnya. Nah, dia bisa tahu lebih awal. Bukan insider ya, memang kebetulan lingkarannya berhubungan dengan itu. Dan memang dia spesialis di bidang itu. Sebagai konsultan politik iya, sebagai orang partai juga iya, sebagai pengusaha pun iya. Jadi memang betul-betul diunggulkan, dia punya edge di bidang itu. Ya itulah untungnya dia. Karena dari aliran Mackey Investing ya lu perlu punya edge terhadap bidang yang lu ingin masuki. Nah sekali lagi nih buat teman-teman ya. Idealnya memang Mackey Investing itu memenuhi segala unsur itu. Mackey itu sendiri terpenuhi. Kalau cuma satu unsur yang terpenuhi, gue sih akan berjalan lebih hati-hati dan bijaksana. Karena tetap aja kalau lu mau investasi, disarankan lu punya edge di sana. Kalau lu nggak punya edge, cari tahu, belajar, banyak baca, banyak ngobrol, banyak ketemu orang. Kalau lu mau jadi spesialis saham politis. Nah, kembali ke jenis saham politis, gue yakin penonton kita di sini banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang dari dunia nyata. Tadi kan kita bahas cuma satu jenis perusahaan ya, PMMP. Teman-teman, boleh nggak sih komen di bawah, kalau seandainya Pak Anies yang menang jadi presiden, kira-kira perusahaan apa yang diuntungkan ya? Begitupun yang kedua, kalau seandainya Pak Prabowo menang, kira-kira perusahaan jenis apa ya yang akan diuntungkan? Sektor apa ya? Industri apa? Dan yang ketiga nih ya, kalau Pak Ganjar menang, kira-kira sektor apa ya yang bakal diuntungkan? Emitennya apa ya? Boleh dong saling sharing di bawah ini buat jadi forum diskusi kita bersama nih supaya kita bisa saling tahu, ternyata jenis saham ini yang termasuk saham politis karena ternyata dia punya si ini punya si ini terhubung dengan si ini. Gue yakin teman-teman di sini jauh lebih pintar, jauh lebih banyak pengetahuannya, jauh lebih banyak koneksinya, bisa saling sharing di bawah ini. Oke guys, jangan lupa ya segera like video ini dan langsung sharing ke teman-teman kamu, ke grup WhatsApp kamu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan investasi kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.